Siapa, Pak? George? Iya, Zoom ini. Iya, Zoom. Ya, benar. Ini Zoom. George W. Bush ya, yang ngajakin perang ke Irak ya. Yang sebelah kiri, yang kanan Angela Merkel, kanselernya Jerman. Ada yang masih melakukan budaya ini. Mereka kan nggak deket-deket amat tuh. Tapi cipika-cipiki. Kalian melakukan kayak gitu nggak? Nggak deket-deket amat, tapi ada budaya cipika-cipiki. Ini bukan kultur kita sih. Enggak, Pak. Ada Kalau nggak? corona enggak, Pak. Coba yang nggak, kita nggak ngomongin pas pandemi nggak boleh. Oh. Sebelum pandemi, Eron ya, Eron. Pak. Nyalain dong. Iya, Pak. Dengan ada batasannya nggak? Sebenarnya batasan apaan, Pak, orangnya? Ya maksudnya kamu ketemu Yere pertama kali misalkan pas belum deket-deket amat langsung kayak gini. Oh. Ya enggak, Pak, kalau sama temen gitu. Berarti ada batasannya dong. Kamu akan bisa seperti ini dengan siapa? Saudara om opa gitu, Pak. Oh, keluarga. Yang masih keluarga ya. Oke. Yang lain nggak ada, Ferdi masih ada budaya kayak gini? Fer? Ada? Ada batasannya nggak? Di-unmute dong. Keluarga doang paling, Pak. Sama keluarga, oke. Sama keluarga ya. Berarti kebanyakan di timur, di Indonesia, nggak mengadopsi ini ya, meskipun ada. Ini apa nih? Oh, ngobrol-ngobrol ya. Di kiri ada Donald Trump. Di tengah ada siapa tuh? Iriana, Pak. Iriana, ya. Sebelah kanan ada Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Ya, itu ada makan bareng lah ya. Pak Jokowi di situ lirikannya seperti lirikan waspada di situ. Di budaya di buku cetak kalian halaman 88 sampai 90 itu ada dampak globalisasi. Kalau di pertemuan sebelumnya dan tadi pas absen kita udah bahas dari positif negatifnya tergantung orangnya ya. Jadi tergantung dari sisi mana kalian melihat, bisa positif bisa negatif. Akulturasi adalah salah satu contoh globalisasi. Jadi perpaduan budaya lokal sama tradisional. Lokal plus internasional ini ya, salah Pak Antar. Dari luar tambah budaya kita, melahirkan budaya baru itu adalah salah satu contoh globalisasi. Oke, kita ke dampak positif globalisasi secara teori ya. Kalian udah tahu contohnya, kebanyakan yang positif ya, yang kalian berikan ke Pak Antar. Dampak positif globalisasi yang pertama sudah pasti ilmu pengetahuan yang berkembang. Makin ke sini kalian merasa materi sekolah makin susah apa makin gampang? Yang Pak Antar Spotlight tolong memberikan pendapat ke temannya. Ya, Jona Pak Antar Spotlight dimatiin kameranya. John, nyalain John. Apa yang kamu rasakan tentang materi sekolah yang kamu terima, John? Semakin tinggi tingkatnya, tingkat kesulitannya menurutmu semakin berkembang atau gimana? Makin susah, Pak. Makin susah. Kau pengen apa? SMA, SMK? SMA. IPA, IPS? Semoga IPA sih. Semoga IPA. Itu akan 2 kali, 3 kali lipat lebih susah dari SMP loh. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke, semakin berkembang ilmu pengetahuan, makanya sekarang yang kalian pelajari dibandingkan, atau kalian bandingin sama orang tua kalian ya. Bandingkan sama orang tua kalian, kalau kalian ngobrol-ngobrol dulu diajarinnya apa aja, sekarang diajarinnya apa aja, pasti sekarang itu jauh lebih banyak atau jauh lebih sulit, jauh lebih bervariasi. Kemudian yang kedua, globalisasi itu juga menimbulkan banyak hal menjadi lebih efektif dan efisien. Ada yang bisa kasih contohnya? Apa yang efektif dan lebih efisien dengan adanya globalisasi, terutama ini kaitannya dengan berbagai macam penemuan baru nih. Siapa ya? Alicia, yang Pak Antar Spotlight. Dustin, Tiffany.
Yaudah, top. Kenapa, Pak? Apa yang lebih efektif sekarang? Sekarang pas pandemi, Pak. Efektif. Dari bidang belajar, Pak. Apa-apa? Di bidang belajar, Apa aja? efektif. Bidang belajar boleh? Gimana? Efektif apa ya? Kalau belajar gimana? Apa ya? Efektif. Ini nih kita kan lebih efisien nih sebenarnya ini, meskipun pandemi kayak gini. Iya enggak? Enggak ya? Oh iya. Enggak. Enggak. Oh, ini enggak lebih murah kalian sekolah kayak gini? Kalau dilihat Tapi dari nggak efisien, Pak. oh, efektif tapi enggak efisien. Kalau Topi gimana? Menurut kamu gimana, Top? Kita sekolah kayak gini efektif Enggak dan efisien, efisien Pak. enggak? Enggak efisien. Tapi efektif enggak? Nggak dua-duanya, Pak, menurut saya. Tar dulu Cross, Topi dulu Cross. Menurutmu gimana, Top? Pendapatmu, Top? Enggak, Pak. Enggak ya, karena Enggak efek. Enggak ini. Enggak natap langsung, Pak. nggak natap langsung. Wih, kamu suka natap gurunya langsung. Mantap. Yang lain, yang berpendapat cara seperti ini efektif dan efisien, tolong berikan reaksi. Ada? Atau setuju sama pendapatnya Tobi? Ini nggak efektif? Nggak efektif? Oke, nggak efektif ya. Oke, yang lain misalkan. Masak ada yang punya kompor listrik nggak di rumah? Ada nggak? Enggak, Pak. Enggak. Nggak punya. Daniel pakai apa kalau masak di rumah? Kompor gas. Kompor gas. Masak Biasa, nasi? Pak. Masak nasi? Masak nasi. Maksudnya? Masak nasi pakai apa? Pakai kompor. Pakai kompor, ya oke. Mm-mm. Pakai kompor beneran, nggak pakai rice cooker? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya, enggak. Saya pakai apa tuh, Pak? Langseng namanya. Oh iya, Yang serius? Iya. Hah? Masa? Iya. Nggak pakai rice cooker? Masa kaget gitu dong, Pak? Bisa aja. Oh, kenapa? Kenapa memutuskan tidak memakai rice cooker? Karena lebih enak atau gimana? Karena lebih nggak tahu, mama saya sukanya pakai yang kayak gituan, Pak. Oh, tapi ada rice cooker juga di rumah? Ada. Ade apa ade? Ada. Oke. Kamu kalau disuruh masak pilih pakai langsung apa pakai rice cooker? Rice cooker lah lebih praktis. Oke. Nggak cuci langsung. Nah, dari tadi tuh Pak Antar nungguin itu nggak ada pendapat ya. Lebih efektif dan efisien. Contohnya ya rice cooker. Ternyata masih ada zaman sekarang yang masih pakai kompor ya. Masih, Pak, banyak. Masih banyak. Kamu survei tetanggamu. Teman kakak saya katanya neneknya masaknya kayak gitu juga. Kamu temenan sama neneknya temanmu? Enggak, jadi teman kak. Aduh udah Pak, panjang ceritanya. Pokoknya teman kakak saya neneknya masaknya gitu juga, Pak. Oke, ya udahlah ya. Kapan-kapan diajak ke Zoom lah. Kemudian berikutnya, perekonomian negara meningkat, udah pasti ya, dengan ada globalisasi, ada efektif efisien, otomatis memperendah biaya produksi, ya, transportasi, komunikasi lebih gampang, duitnya dapat lebih banyak. Kemudian peningkatan taraf hidup sudah pasti, ya, dengan berbagai macam peralatan, entah itu di bidang transportasi, komunikasi. Ini mensejahterakan kalian, ya Pak Antar yakin kalian nggak akan beli alat-alat yang kalian punya sekarang kalau nggak ada gunanya, pasti ada gunanya. Setrika, kalian nyetrika sendiri nggak? Jere. Wih, Jere potong rambut, keren. Siapa yang motong, Jer? Waduh, nggak kedengeran, Jer. Jer? Ya, Jer nggak ada suaranya. Ya udah kamu pakai bahasa isyarat aja, Jer. Potong sendiri apa dipotongin orang, Jer? Wah, nggak bisa, Jer ya. Oke, nggak apa-apa. Audionya bermasalah.
Komunikasi lebih cepat dan mudah, terutama dengan teknologi. Kemudian pariwisata semakin banyak dieksplor karena bisa di-share-sharein dengan mudah. Kemudian makin ke sini alat komunikasi makin canggih. Udah kalian nggak usah pantar ajarin, udah ngerti semua. Kita juga sedang menggunakan. Kemudian berikutnya dampak negatif. Aduh, merah. Westernisasi. West itu apa? Cross mana? Masih ada nggak? Barat, Pak. West itu barat. Berarti westernisasi Masuknya budaya barat. masuknya budaya barat atau bahasa ininya ke barat-baratan. Pengalihan. Ya, ke Pengalihan. barat-baratan. Jadi karena negara barat, negara Eropa ya, ini rivernya dipandang mereka maju, jadi ya apa-apa ikut ke sana. Kenapa negatif? Ya karena nggak semuanya sesuai. Karena nggak semua sesuai. Contohnya misalkan, tadi misalkan, Cipika-Cipiki tadi misalkan, ada beberapa orang yang mungkin itu hal biasa, tapi di kelas 9 ternyata banyak yang tidak familiar dengan itu. Misalkan Pak Antar tiba-tiba bertamu ke rumah kalian, oh Pak Antar nggak terlalu dekat, bukan keluarga juga, tiba-tiba Pak Antar cipika-cipiki sama bapak kalian. Nah, itu kan mungkin banyak di antara kalian yang kaget, wah ngapain Pak Antar nih? Jangan-jangan strike nih Pak Antar nih. Atau sama mama kalian, wah tahu-tahu, misalkan kayak gitu. Nah, itu nanti tiba-tiba bapak kalian, wah siapa itu? Beraninya cium-cium istri saya juga pengen, misalkan kayak gitu. Nggak cocok. Ya, ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Westernisasi ke barat-baratan. Jadi hanya beberapa aja yang menerima di Indonesia, nggak semuanya. Ada nggak? Sas, kamu lagi di mana? Di rumahmu udah malam ya? Hah? Kamu lagi di Amerika? Apa Sas? Ada westernisasi nggak yang kamu lihat di sekitarmu atau kamu merasakan, melakukan, tapi itu nggak umum sih di negara kita? Ada nggak? Gaya hidup, lifestyle mungkin? Banyak pasti, Pak. Apa? Satu aja. Oh, mungkin itu kali ya, Pak. Ignorance gitu, Pak. Kan orang Indonesia budayanya saling peduli gitu. Oke, terlalu Orang peduli ya. luar kan Ya. Kalau orang luar kan lebih kayak urusin sendiri. ya. Tadi dulu, itu buat kamu bagus nggak? Ignorance itu buat kamu bagus apa enggak? Bagus ya. Buat kamu bagus nggak, Sas? Apa, Pak? Sorry. Ignorance itu buat kamu positif atau negatif? Tergantung sih, Pak. Buat kamu. Sesuai konteksnya. Kan ada batasannya, Pak. Susah bener sih suruh jawab secara umum. Secara umum itu positif atau negatif buat kamu? Secara umum. Negatif, oke. Ignorance negatif ya, karena di kita kebanyakan peduli. Itu yang bikin mungkin kenapa orang-orang barat nggak terlalu nyaman sama orang-orang kita, karena kita terlalu kepo, terlalu ngurusin urusan orang, gitu kali ya. Oke, demoralisasi moral ya, dari katanya moral berarti ini D itu semakin turun. Jadi karena globalisasi, pengaruh dari luar, itu perilakunya jadi semakin menjauhi norma yang seharusnya. Itu tadi kayak contohnya yang disebutin Sasi tadi, kayak anak-anak zaman sekarang, hampir semua orang tua mungkin, wah sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh lebih nggak sopan kayak gitu. Jadi dilihat makin kesini tuh kita budayanya makin mengarah ke barat. Kalau Pak Antar lihatnya itu negatif sih, nggak tahu. Kalian pernah dengar kayak gitu nggak? Kamu tuh harus lebih menghormati sama orang tua, jangan kayak si A, si B itu lewat depan orang tuanya aja nggak pernah nyapa kayak gitu-gitu. Di sekitar kalian ada seperti itu nggak, Alicia? Di keluargamu masih ada ini diajarin kayak gitu, maksudnya dipesenin kamu kalau sama oma sama opa yang sopan kayak gitu-gitu? Iya. Masih ada kayak gitu. Oke. Mm-mm. Kamu termasuk yang lebih banyak dinasihati atau yang enggak? Pokoknya semua cewek pasti dikritik kan.
Semua gimana Di gimana? keluarga saya cewek selalu salah. Oh gitu. Bukannya cowok yang Kan selalu cowok salah. selalu benar. Kata siapa? Pantar lebih sering dengar kalau cewek selalu benar loh. Kan cowok pembawa marga, Pak. Oke, kultur ini ya, suku ya. Oh gitu. Misalnya apa, Al? Kamu nggak lagi sama keluargamu kan? Hah, apa, Pak? Misalnya apa? Misalnya apa? Hal kecil yang menurut kamu nih harusnya nggak salah nih. Tapi kok salah-salah juga ternyata gitu. Ya, misalnya kalau ada makanan di meja, Hah? dimakan, Hah? itu kan untuk Azarel. Kamu ngapain makan? Oh gitu. Oh iya 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 iya. Ya, makanya kasih nama dong biar nggak saya makan. Siapa suruh makanan ada di meja. Kalau digituin gimana, Al? Apa yang akan terjadi denganmu dan hidupmu? Masukin hati aja, pandemin. Masukin aja hati. Oke. Ya, kayak gitu ya. Tapi karena kita lagi di rumah, bahaya untuk Alicia. Pak Antar nggak perpanjang pembahasannya. Kemudian berikutnya ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ya, ternyata globalisasi juga membuat seperti ini. Mereka yang punya skill, mereka yang punya kemampuan, mereka yang punya kepandaian di bidang tertentu. Terutama kalau sekarang ya ini tentang iptek nih ya, AI dan sebagainya tuh pasti mereka akan lebih kaya, lebih banyak duitnya, pekerjaannya lebih banyak. Sementara yang sebaliknya itu akan menjadi dalam tanda kutip si miskin. Jadi akan memunculkan kesenjangan sosial. Kriminalitas ada hubungannya dengan atasnya, ya tetap punya kebutuhan sementara nggak punya duit, di mana-mana serba butuh skill dan sebagainya. Yang katrok ya ini tadi arahnya mereka pengen memenuhi kebutuhan tapi nggak bisa, kriminalitas. Terus muncul pencemaran lingkungan karena ada berbagai macam pengembangan, ya entah itu tempat tinggal, kemudian sampah yang nggak dikelola dengan baik. Pantar tanya ke kalian, kalian punya nggak sekarang handphone yang udah nggak dipakai? Siapa ya? Daniel lucu kayaknya. Kamu punya sampah elektronik nggak, Dan? Ada Pak HP saya tapi di mana ya Pak udah. Nggak usah dicari kan, Pak Antar cuma nanya. Oh ya udah punya. Ya itu rencananya bakalan diapain? Didiemin aja. Oh didiemin, nggak dibuang gitu? Enggak. Nggak. Ada yang lain elektronik yang udah rusak? Enggak ada Pak. Oke, nggak ada. Ada di kelas 9, ada yang pernah buang alat-alat elektronik? Karena udah menemuin rumah, udah nggak punya gudang buat nyimpen, terus kalian buangnya kemana tuh? Ayub, ada? Ada nggak, Ayub? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, Nggak ada. semuanya berguna ya. Disimpan Kamu semua. lagi sakit apa gimana? Enggak, Pak. Ngantuk? Enggak, oke. Oke, berikutnya masih di Ayub ya. Kenakalan remaja, Ayub, karena globalisasi menurutmu apa contohnya, Ayub? Apa, Pak? Narkoba apa enggak, Pak? Narkoba, karena globalisasi. Maksudnya gimana? Jadi lebih gampang dapatnya gitu? Ya kan kalau misalnya itu kan bisa chat-chatan Pak lewat handphone. Oh iya, Lewat WA. lebih gampang ya. Ada nomornya, Yuk. Gimana, Pak? Kamu punya kontaknya kok chat-chatan? Agak, Pak. Oke, nggak ada ya. Itu kemudian contoh yang lain mungkin ada yang bisa ngasih, Laura deh. Udah lama nggak dengerin suaranya Laura. Kenakalan remaja karena globalisasi menurutmu, Laura? Apa contohnya? Apa, Laura? Ada nggak? Kenakalan di dunia maya tuh Pak Antar kalau lihat di berbagai akun Instagram tuh banyak kayaknya orang bikin aneh-aneh sekarang. Zaman sekarang tuh. Lifestyle, kamu kenapa audionya nggak bisa? Oh nggak bisa audionya. Rusak, oke lifestyle. Ya udah nggak apa-apa lah. Lifestyle. Lifestyle-nya gimana emang? Kok lifestyle?
Lifestyle-nya gimana emang? Laura. Kayak ngikutin barat. Bapak tanya ke Nah, ini bisa ngikutin yang barat-barat. Oke. Oke, udah. Sekarang ini harusnya diskusi sih, tapi kayaknya susah kita diskusi. Coba lihat di buku cetak halaman 89. Kalian bawa buku cetak, Kak? Antar pengen dengar pendapatnya satu-satu ya. Globalisasi sudah terjadi dan akan terus terjadi sekarang sampai dengan seterusnya. Teorinya sih kayak gitu, tapi kalau kalian upaya menghadapi globalisasi, kalian bakalan ngapain? Kita mulai dari Laura dulu. Jadi satu-satu semuanya. Kamu bakal ngapain menghadapi era globalisasi ini, Laura? Singkat aja. Ada yang saya terima, ada yang saya tolak. Apa? Yang saya terima? Oke, diketik aja Laura. Bener rusak berarti. Beneran rusak lagi. Sorry. Oke. Shirley. Apa yang kamu akan lakukan menghadapi ini? Simpel aja. Aduh, kecil banget suaranya. Sama-sama share, diketik aja ya share. Kamu kayaknya harus pakai ini deh, harus pakai earphone deh. Coba diketik ya, sama Laura juga. Alicia tadi bisa nggak masalah. Al, apa yang akan kamu hadapi Al? Untuk Kenapa? globalisasi ini kamu bakal ngapain? Apa yang akan kamu siapkan nih? Ya udah gini aja, ngalir aja gitu ya kamu ya. Iya. Iya. Ikutin dampak positifnya aja, Pak. Ikutin yang positif aja. Oke, berarti kamu harus punya pegangan ya. Oke. Ayo. Gimana nih kok jadi 2 spotlightnya? Ayo Pak, apa yang akan dilakukan yuk? Paling sama kayak Alicia, Pak. Ngikutin aja. Ikutin aja ya. Oke, rambutmu udah panjang ya Yup ya. Noel. Wih, Noel. Itu lighting apa ventilasi, Noel? ventilasi, Pak. Oh, ventilasi. Pantar kira lighting tuh belakangnya tuh. Apa yang kamu siapkan menghadapi era globalisasi ini, Noel? Harus memegang prinsip. Harus punya prinsip. Contohnya apa? Misalkan gimana prinsip yang gimana? Taat sama firman Tuhan. Oke. Prinsip yang sesuai dengan agama ya. Oke. Siapa lagi nih? Duh, nggak dinyalain. Sasi deh. Sasi. Ya, Pak. Apa yang kamu siapin? Iya, Pak. Prinsip, Pak. Prinsip sama yang lain. Udah 2 orang dia prinsip. Prinsip apa prinsipnya? Globalisasi akan saya hadapi dengan prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya taat 12 perintah Allah. Wah, elah. Mantar kok nggak percaya ya? Tuh. Mantar nggak percaya tuh. Pokoknya apa saya ikutin yang positif. Teman-teman percaya nggak sama Sasi? Taat 12 perintah Allah tuh. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tuh. 100% tidak percaya dengan kata-katamu, Sas. Coba yang lebih realistis, kamu kayaknya dunia. Pokoknya saya bakal ngikutin. Aku percaya banget. Iya, emang. Pokoknya saya ngikutin yang berdampak positif pada saya aja, Pak. Oke. Oke, amin dah ya. Ini yang lain kenapa nih? Nggak pada dinyalain videonya. Aaron. Gimana remove software-nya? Oke, ini. Ron. Ya, Pak. Nah, Hadir, yuk. Pak. Apa yang akan kamu hadapi? Pertama mungkin potong rambut dulu kali ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Apa yang bakalan kamu lakukan? Prinsip Belajar lebih. belajar. Gimana?
perluas pendidikan sih Pak, biar misalnya kita kayak diajak teman yang enggak, kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Oke, benar tuh ya. Belajar, ya, pendidikan tuh penting banget, fundamental banget untuk menghadapi apa yang akan kalian hadapi. Jadi, kamu apa cita-citamu, Ron, sekarang, Ron? Pemain sepak bola sih Pak, masih dari dulu. Janganlah, gantilah ya, kalau bisa ya. Lah Pak, itu cita-cita saya lah Pak. Kenapa Jangan. jadi poin? Indonesia tidak berprospek untuk sepak bola. Kamu harus ganti. Ya kan siapa tahu nanti di masa depan Tidak Indonesia mungkin, bisa masa depanmu tinggal 10 tahun lagi. Sepak bola Indonesia nggak akan berkembang sampai 20 tahun lagi, Pantar. Udah, ganti ya. Ada Bapak Oke, negara yuk, sendiri lanjut. didukung gitu loh, Pak. Ya, beneran Pantar realistis. Per, apa yang akan kamu lakukan Apaan, Pak? untuk menghadapi globalisasi? Mempunyai pengetahuan yang luas, Pak. Oke, selain itu, agama juga? Ada, Pak. Iya. Oke, sekolah yang setinggi-tingginya ya, Fer ya. Setinggi apa, Fer? Tinggi langit. Wih, setinggi langit. Ya, oke. Apa cita-citamu? Mau tahu, Pak? Nggak tahu aja setinggi langit gimana sih. Oke, terakhir deh. Ntar dah mau habis nih waktunya. Ntar biar bisa nyenggol teman-teman yang nggak bisa gabung di Zoom. Top, apa yang bisa Ya, kamu Pak. lakukan, Top, untuk menghadapi globalisasi, Top? Punya kelebihan, Pak. Punya banyak kelebihan, oke. Apa kelebihan yang kamu pengen punyai? Apa ya? Apa? Kamu pengen bisa apa? Kamu pengen bisa ngapain? Atau kamu pengen jadi apa? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Saya- Apa yang menyenangkan untuk kamu lakukan gitu aja? Kamu senang ngapain? Ini, Pak. Ini sih. Berenang, Pak. Berenang. Nah, oke, berenang. Oke, apalagi? Udah itu aja. Udah, Pak. Yang teknis nggak ada ya? Komputer nggak ada? Nggak pengen. Oke. Kita baca tadi siapa nih terima yang positif, Shirley. Terus, oke udah. Oke itu ya. Materi kita udah selesai. Kita udah tinggal persiapan PAS untuk minggu depan ya. Berarti minggu depan kita pakai untuk penilaian-penilaian. Kalian siapin aja materi kita dari tema yang kedua ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Bapak menghadapi globalisasi gimana, Pak? Antar berusaha belajar terus sih. Yang diomongin sama siapa ya, si Steve Jobs tuh Pantar ingat-ingat terus. Kita harus tetap merasa lapar, kita harus tetap merasa goblok. Itu bagus sih. Jangan pernah merasa terlalu pintar dan jangan pernah merasa kenyang. Kalian mungkin juga harusnya kayak gitu. Dia bilang kayak gitu tuh keren banget. Jadi saat kalian udah menguasai sesuatu hal tuh jangan puas, tetap harus enggak nih, gue masih nggak bisa banyak hal nih gitu. Jadi belajar terus. Itu Cross. Mungkin kalian bisa ambil tuh. Makasih, Pak. Bagus banget tuh dari Steve Jobs. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, di pertemuan berikutnya di hari Senin ya. Senin dan Rabu kita pakai untuk penilaian. Silakan disiapkan entah terbuka atau tertutup pakai kuisis atau form. Ditunggu aja. Oke, kita ke WhatsApp untuk mengakhiri. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Selamat siang. Siang, Pak.